Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kali ini dalam perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam bab yang terakhir. Senang sekali ya, akhirnya kita sampai pada bab yang terakhir. Di bab yang terakhir ini kita akan belajar tentang paradigma neuroscience di dalam teknologi pendidikan Islam. Loh Bu, kenapa harus neuroscience? Ini pasti jadi pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran kalian. Oh, mentang-mentang ibu ini ngajar neuroscience ya? Enggak juga. Jadi sebenarnya neuroscience ini memang bagian dari interdisipliner atau integrasi teknologi di dalam pendidikan Islam. Oke, mari langsung kita bahas ya. Oke, apa sih yang sudah dihasilkan oleh paradigma neuroscience ini? Saya nggak akan bahas banyak terkait dengan asal-muasal neuroscience dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah milik mata kuliah neuroscience. Jadi kalau saya ajarin di sini nanti jadi 2 mata kuliah. Tapi secara singkat, neuroscience ini adalah pembelajaran terkait dengan otak yang asalnya berasal dari disiplin ilmu biologi yang kemudian diintegrasikan ke dalam pendidikan. Kenapa harus diintegrasikan? Karena disiplin ilmu pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Misalnya, ketika ada anak yang terus-menerus menangis di dalam kelas, kalau kita hanya melihat dari sudut pandang pendidikan, maka mungkin kita akan mengatakan, "Heh, Nak, dengan kamu terus-menerus menangis, kamu nanti jadi bodoh karena tidak bisa ikut pembelajaran." Tapi ketika kita melihat anak menangis tadi dari sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda, misal psikologi, kita akan melihat bahwa apa yang terjadi pada anak itu sebelum masuk kelas, barangkali ada trauma tertentu yang dia alami. Kalau kita melihat dari sudut pandang neuroscience, oh, barangkali anak tadi sedang lapar, makanya otak limbiknya membuat dia ingin mengeluarkan respon berupa tangisan terus-menerus. Nah, maka kita akan lebih objektif ketika melihat suatu permasalahan di dalam kelas. Itulah fungsi neuroscience. Nah, ada 2 hal yang akan saya jelaskan sebagai contoh integrasi neuroscience di dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah konsep dari neuroplasticity. Konsep neuroplasticity ini apa? Yaitu konsep di mana otak kita itu akan mulai terbiasa untuk mengingat sesuatu atau belajar sesuatu ketika dia sudah sering kita ulang-ulang. Jadi misalnya kalian dari perjalanan ke rumah menuju ke pasar. Perjalanan ke rumah menuju ke pasar itu pura-puranya dikelilingi oleh hutan-hutan ya. Pada perjalanan pertama kalian tidak akan ingat jalan yang benar dari rumah ke pasar. Tapi kalau kalian sudah mengulangnya sampai 50 kali atau bahkan 10 kali aja, kalian lama-lama akan hafal jalanan tersebut. Atau misalnya kalian pegang HP dan kemudian bisa mengetik tanpa melihat lagi keypadnya. Maka kalian sudah hafal, otak kalian sudah membentuk suatu jalan tol antara ingatan di dalam pikiran kalian dengan gerak tangan kalian untuk memencet keypad. Nah, disitulah yang namanya neuroplasticity, bahwa otak kita bisa dibentuk sesuai yang kita mau selama kita mengulang-ulang terus apa yang kita inginkan tersebut. Itu kaitannya dengan working memory. Kalau misalnya kita menginginkan bisa kita ingat secara jangka panjang, maka kita bisa mengulang-ulangnya atau memberikan kode berupa visualisasi tertentu supaya kita mudah mengingatnya. Nah, itu adalah konsep-konsep yang hanya bisa ditemukan ketika kita memadukan disiplin ilmu pendidikan dengan neuroscience pendidikan Islam. Begitu salah satunya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali treatment di dalam sistem pendidikan ya, seperti misalnya pembuatan maze untuk visual learner, kemudian misalnya model merekam suara untuk auditori dan lain sebagainya, atau bahkan cara menumbuhkan critical thinking dengan kolaborasi, dengan komunikasi, dengan inquiry dan lain sebagainya. Itu semua teman-teman tidak lahir serta-merta begitu saja, tetapi dia terlahir dari integrasi keilmuan, yaitu psikologi dengan pendidikan. Begitu pula neuroscience, dia akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang otak sebagai potensi biologis manusia untuk bisa dioptimalkan di dalam pendidikan. Seperti itu. Nah, singkat kata, maka dalam paradigma neuroscience ini ada sebuah simpulan. Learn about the different parts of your brain and then make a brain head. Jadinya, pelajarilah hal-hal yang berbeda di dalam sistem otak kalian, di dalam bagian-bagian otak kalian, dan kemudian jadikan otak kalian itu sebagai topi yang bisa menaungi keilmuan kalian. Jadi ketika kita bisa mengoptimalkan bagian-bagian di dalam otak kita, maka si otak tadi akan benar-benar menjadi kontrol dari seluruh aktivitas tubuh kita. Seperti itu teman-teman, konsepsi dari paradigma neuroscience. Dan itu merupakan salah satu contoh dari integrasi teknologi pendidikan di dalam sistem pendidikan Islam.
Sangat Masya Allah ya. Oke. Nah, akhir kata, akhirnya kita selesai di bab yang ke-10 ini. Dan saya ucapkan selamat datang ke project berikutnya, karena ada sebuah project lanjutan yang akan kalian hadapi. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi